Oke guys, smooth weekend is Tape Trader 8 again, ya kan? Celebrating the cryptocurrency, forex, dan commodity. Kita akan buat analisa guys. Dan mudah-mudahan nanti di minggu-minggu depan kita bikin 2 kali ya. Bersama partner saya, kita lihat aja nanti bagaimana. Semoga kita jalan dan rame-rame bareng analisanya ya kan. Dan bisa dapat cuan, profit lebih konsisten lagi. Oke guys, jadi gue akan membahas peluang profit setelah US stimulus gitu ya. Jadi apa aja nih yang akan membuat setelah kemarin approve sama House of Representative gitu ya. Lalu nanti bagaimana nih? Masih banyak projectnya gitu ya, masih banyak tahapannya, tapi kita lihat impactnya tuh kayak apa ya. Jadi ini adalah beginner's guide, jadi kita akan pelan-pelan akan menjelaskan beberapa analisa-analisanya dan kalian bisa ngikutinnya. Semoga. Oke. Lanjut ya guys ya. Jadi seperti yang gue bilang, sentimen dan eventnya adalah US stimulus implementasi gitu ya. Itu akan mendetermine atau mempengaruhi market di minggu ke depan, terutama di 1st of March atau di awal-awal Maret. Yang pertama adalah US implementation atau US stimulus implementation itu sudah di-approve oleh House of Representative. Nah, House of Representative itu kayak fraksi-fraksinya lah. Habis itu dia DPR-nya lah gitu ya. Lalu setelah itu dia akan ke Senat. Senat itu kayak kalau di kita itu perwakilan daerah gitu ya. Nah, kurang lebih dari Senatnya itu correct me if I'm wrong ya, sorry ya. Tapi itu adalah the highest one gitu ya. Setelah di-approve, biasanya undang-undang akan di-approve oleh House of Senate gitu ya, perwakilan dari daerah-daerah, senator-senator gitu ya. Kalau kita nggak banyak senatornya, kita lebih banyak DPR, habis itu gabungan DPR MPR gitu ya. Kalau Senat itu lebih banyak perwakilan daerahnya. Nah, setelah dia di-approve di Senat gitu ya, lalu dia harus balik lagi ke Biden untuk minta tanda tangan sebelum Maret tanggal 14. Jadi it's quite rushing gitu ya. Dan ini kita akan melihat bagaimana nih akan terjadi atau enggak. Ya, sentimennya mungkin awalnya udah oke, tapi kita harus ada tahapan pertama yaitu Senat, yang kedua adalah di-approve sama Biden sebelum 14 Maret. Kenapa sih tanggal 14 Maretnya itu merupakan key dates gitu ya, tanggal yang kritikal gitu, karena jadi kemarin itu kalau nggak salah sudah berjalan tuh stimulus, yang dimana stimulus plan-nya itu yang kemarin sudah dijalankan di saat Donald Trump, itu adalah dia cover kalau nggak salah $300 sejak Januari sampai bulan Maret gitu ya. Maretnya itu kebetulan tanggal 14 Maret. Jadi supaya bisa continue, orang tidak menderita gitu ya, karena di situ akan dikasih kalau nggak salah ada beberapa insentif gitu ya, bantuan bantuan tunai lah kepada keluarga-keluarga dan orang-orang yang tidak mempunyai employment gitu ya. Sadly to say, kalau nggak salah masih ada objection mengenai minimum wages atau UMR-nya itu akan dinaikin ke 15 gitu ya. Nah, ini masih gonjang-ganjing nih kayak gini gitu ya. Nah, apakah kalau dinaikin akan gimana? Nah, kalau dinaikin pastinya akan naikin inflasi gitu ya, dan mata uang US dollar tentunya akan berkurang lagi ya. Nah, akan melemah lagi. Nah, kita lihat nih implementasinya seperti apa, apakah akan terjadi atau enggak, dan segala macam. Dan setelah itu mungkin ada stimulus-stimulus yang lain. Nah, dari hal tersebut juga di bulan Maret, di awal bulan biasanya akan ada data-data statistik dari Amerika yang akan mempengaruhi negara-negara tetangganya biasanya, yaitu non-farm payroll, purchasing manufacturing index gitu ya, buat manufacturing, buat services gitu ya. Yang dimana satu non-farm payroll adalah berapa banyak sih pekerjaan-pekerjaan yang dibuat setelah lapangan kerja yang dibuat gitu ya, setelah tahun dibandingkan tahun bulan sebelumnya. Nah, kalau misalnya banyak, tentunya akan melukiskan atau menggambarkan roda perekonomian makin naik gitu ya. Kalau makin sedikit berarti kudu ada sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah dan government dan Fed-nya gitu ya. Lalu Purchasing Manufacturing Index. Purchasing Manufacturing Index atau PMI itu apa sih? Itu adalah Purchasing Manager Index. PMI adalah
angka-angka atau indeks dari purchasing manager yang dimana oleh ISM diterbitkan adalah bagaimana sih apa namanya kemampuan atau niatan mereka untuk membelikan atau membelanjakan duit mereka gitu ya. Kalau misalnya udah lumayan banyak nih komoditas yang harus dibeli atau jasa yang harus dibeli, berarti roda perekonomian mulai naik ya kan. Kalau masih mendikit dibandingkan bulan lalu atau dibandingkan year on year gitu ya, maka kita masih doji nih gitu ya. Nah, yang ketiga adalah Powell speak. Jadi Mr. Powell tuh kalau nggak salah akan speak lagi itu kalau nggak salah hari Kamis atau hari Rabu gitu ya. Saya lupa gitu ya. Nanti kita akan bicarakan nanti gitu ya. Tapi Powell akan menentukan nih kira-kira ke depannya akan kemana gitu ya. Bulan lalu dia udah ngomong tuh mengenai apa namanya akan ada beberapa tahap stimulus, dia akan memperbaiki masyarakatnya dulu gitu ya, baru habis itu ke company ya. Nah, hal-hal ini disambut positif gitu ya karena tentunya ada perbaikan. Tapi kita lihat bagaimana implementasinya dan bagaimana how it's going to works gitu ya. Untuk sementara ini Mr. Powell masih bilang bahwa dia akan stay as is dulu gitu ya, dan sambil melihat kondisi sekarang gitu ya. Nah, di akhir tahun di awal tahun ini atau di end of Q3 gitu ya, Q1 gitu ya, kita lihat nih apakah ada sesuatu yang akan diperbuat atau enggak gitu ya. Lalu untuk yang mata uang lain ada Australia Bank Treasury Review gitu ya yang akan terjadi hari Selasa minggu depan. Nah, kita lihat nih apakah Australian dollar akan menguat kembali gitu ya dibandingkan mata uang against them gitu ya. Contohnya yang trennya udah lumayan tuh ya kayak AUD JPY, AUD USD gitu ya. Nah, AUD CAD juga ya. Jadi kalian bisa lihat dan bisa dimonitor lagi apalagi kalau dia balik ke uptrendnya. Nah, berita yang kelima adalah mengenai kripto gitu ya. Makin banyak seperti yang gue bilang di market outlook di Februari ya, buat teman-teman yang tahu, cryptocurrency mulai dilirik oleh institusional gitu ya. One of the JP Morgan gitu ya, analis yang dimana JP Morgan, Citibank, terus beberapa institusi keuangan gitu ya, biasanya didengar tuh sama para fund manager gitu ya. Biasanya dia bilang kemarin bahwa yang quite ini adalah bahwa cryptocurrency bolehlah dijadikan sebagai investment vehicles gitu ya. Dan ini berarti buat kendaraan vehicle tapi cuma alokasi 1% doang gitu ya, ya considering the risk dan segala macam. Tapi tentunya kita juga bisa lihat bahwa Mr. Powell, Ibu Yellen kemarinnya para minister atau gubernur ya Yellen Minister of Finance di Amerika, terus habis itu Mr. Powell yang gubernur bank sentralnya US gitu bilang bahwa cryptocurrency masih belum gitu ya, tetapi udah banyak mulai negara-negara yang sudah mulai. India udah melirik, Indonesia melirik, Cina juga melirik. So kita lihat apakah digitalisasi terhadap money exchange gitu ya akan terjadi atau enggak, tetapi the sentiment is already there gitu ya. Oke. Kita langsung masuk aja mungkin ke chartnya guys, sambil kita review apakah sentimen-sentimen ini memang akan membuat atau nge-boost atau membuat tren yang akan terjadi di harga-harga forex, crypto, dan komoditi. Alright, so lanjut kita masuk ke pairnya kali ya. Pertama kita harus selalu lihat Pertama kita harus selalu melihat US dollar currency gitu ya. Seperti yang kalian lihat, setelah dia melemah ya, beberapa hari ini dia nggak kuat untuk turun gitu ya. Dia coba naik, sekarang kita lihat apakah dia bisa tembus dari 90 dan 92-nya gitu ya. Kalau memang dia bisa tembus, wow, berarti akan ada potensi bahwa US dollar itu menguat gitu ya. Tapi kelihatan kalau dari sini dia udah sideways gitu ya. Apakah ini akan menunggu stimulusnya atau tidak, kita lihat. Dan apakah ada pembalikan nanti di hari Senin dan hari Selasa. Seperti biasa hari Senin biasanya kalau di Indonesia
berarti mereka masih hari Minggu. Jadi kita lihat tuh di Senin malam apakah ada pembalikan atau enggak gitu ya. Nah, hal-hal ini juga bisa kita lihat besok gitu ya di market Asia dan market Europe, apakah dia melihat bahwa stimulus ini akan melemahkan US dollar index atau enggak. Oke, lanjut ya. Nah, habis itu kita akan masuk ke mungkin ke kripto dulu ya guys ya. Nah, kripto kalau menurut gua ini udah harus hati-hati ya. Kemungkinan dia akan turun sampai ke 40.000 area gitu ya. Sekarang masih berjalan, masih open gitu ya. Kalau menurut gua kita harus tunggu dulu. Tapi ini udah banyak yang mau nahan nih. Kalau dia tembus dari 43.840, mungkin dia akan ke 40.000 gitu ya. Tapi kalau nggak tembus dari 43.943-nya yang ada di sini atau 43.500-nya, maka kemungkinan dia akan naik lagi. On a weekly basis, kita bisa lihat bahwa kemungkinan dia akan turun sampai 41 atau 40-nya ya. Kita lihat ya, apakah akan terjadi dan apakah akan terus ke sini. Remember, cryptocurrency adalah mata uang yang yang kita harus hati-hati karena sangat volatile dan is not fully regulated juga gitu ya. Di weekly juga sama ya. Kemarin terbentuk bearish engulfing di LTC USD gitu ya. Kita lihat di daily juga seperti itu gitu ya. Target-targetnya mungkin akan ke 120 ataupun ke 71 gitu ya. Dan ini gue lihat bahwa dia mungkin kalau buat teman-teman yang mentradingkan gitu ya. Mungkin kalau besok misalnya di 4 hour ya, dia masih coba turun lagi, apalagi bisa tembus dari 151.14, mungkin dia bisa ke 129 ya. Lalu setelah itu tadi di Bitcoin guys, di Bitcoin juga sama ya guys ya. Bentukannya udah seperti ini. Kalau dia tembus dari 44 tadi gue bilang 43.500, kemungkinan besar dia akan bisa ke 40 atau 41 ya, daerah-daerah sini. Oke. Lanjut, setelah itu ada Ethereum ya. Ethereum juga sama ya guys ya. Kalau kita lihat dari one day-nya ya, ini udah kelihatan malah dia lebih turun lagi gitu ya. Mungkin target-targetnya ada di 11.100 11.000 gitu ya. Kita lihat aja, tapi kalau lihat dari weekly-nya currently udah bearish engulfing. Jadi kalau menurut gua minggu kemarin udah ini dan kemungkinan baru mantul di area-area 10.000 ya kalau dari weekly. Nah, kita lihat aja apakah stimulus itu akan berpengaruh atau enggak gitu ya. Ya, di 10.000 daerah sini ya. 1.000 ya, di 1.000 daerah-daerah sini ya. Nah, kalau di 4 hour kalau menurut gua kalau kalian mentradingkan lewat CFD ataupun platform lain gitu ya, mungkin kalian boleh lihat bahwa kalau dia tembus 1357 mungkin akan ke 1237 dan juga bisa ke area-area sini nih guys ya, daerah 1030. Oke. SL kalian taruh di bawah 1158 ya. Kalau dia tembus boleh diambil, kalau misalnya memang dia turun silahkan. Oke, semoga bisa cuan ya. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Kalau kalian mau menit-menitan juga sama ya. Kalau menurut gua ditungguin aja ya. 15 menit sama ya. Tungguin aja, kalau dia turun ke sini gitu ya, 13.52 monggo diambil untuk open sell. Oke. Lanjut, setelah itu ada US oil ya, buat teman-teman yang melihat US oil crude oil gitu ya. Kita lihat bahwa kalau misalnya dari daily ya, dari daily kemarin lumayan ya guys ya. Jadi dia setelah naik lumayan tinggi ke 63, kemarin itu dia take profit dulu gitu ya. Nah, apakah ini akan membuat pantulan? Kita mungkin wait and see gitu ya. Kalau gua akan wait and see, apalagi kalau dia tembus di 60 baru gua pikir bahwa kita bisa open kontrak untuk short gitu ya. Nah, di sini kalian harus berhati-hati guys, karena majornya itu adalah up gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati di saat membuka posisi untuk short.
Oke, di apa namanya di 4 hoursnya gitu ya, sama ya guys ya. Kalau menurut gua akan tunggu ya kalau dia bisa tembus dari area-area 60-nya ya, 60.91, mungkin dia akan ke area-area 59 ataupun ke area 58 ya. Oke, lanjut setelah itu guys, apa lagi ya? Setelah itu ada gold. Gold kalau menurut gua masih turun ya guys ya. Kemarin turunnya lumayan dalam ya. Kita lihat di sini one daily gitu ya. Lumayan dalam dan ini kayaknya akan goes toward ke sampai ke 17.000 ya ataupun 1675 ya, daerah-daerah sini gitu ya. Jadi kayaknya dia masih belum kuat dan kayaknya dia masih menunggu kebijakan pemerintah berikutnya ya, pemerintah US berikutnya, yaitu bagaimana dia akan melakukan tapering. Jadi kalau menurut gua best position adalah untuk short gitu ya for the time being, tapi jangan apa namanya panjang-panjang tuh swingnya ya. Berarti kalau misalnya kayak begitu mungkin beberapa ratus pip ya sudah bisa di TP. Oke, lanjut setelah itu ada 4 hours. Juga sama ya guys ya, dari 4 hours kayaknya kalau besok dia reverse lagi, mungkin kalian bisa tunggu sampai 16.70 atau 17.00 ya. Kalau misalnya sampai 17.00, don't worry, di TP saja gitu ya. Kalau misalnya memang dia naik ya. Kalau di sini udah kelihatan ya di 17.35 dan mungkin kalau misalnya naik lagi apa namanya ditungguin aja reverse ke bawahnya. Oke. Lanjut setelah itu ada nickel. Nickel buat yang trade di nickel karena kemarin lumayan top share ya, dari future-nya kemarin dia lagi koreksi ya setahu saya gitu ya. Jadi buat teman-teman tungguin aja reboundnya di mana gitu ya, atau reverse up-nya lagi gimana gitu ya. Ya ini dia ya, ini daily-nya. Ya, dia udah turun 2 hari ini. Kalau menurut saya tungguin aja di 18.359 ataupun di 17.634 ya. So be very very careful guys untuk hal ini kalau menurut saya, karena trennya ya yang ada di sini hampir kesentuh nih. Ya, kalau dia breakout, apalagi dia breakout dari 17.522, kalian harus hati-hati ya. Kenapa harus hati-hati di situ? Karena kemungkinan dia akan sideways dulu untuk ambil nafas. Oke? Lanjut setelah itu, setelah nickel ada beberapa pair ya. Pertama adalah GU, GBP USD guys ya, sama ya kemarin dari ini bisa kelihatan ya bahwa dia lagi turun sekarang. Sorry ya, gua ambil daily ya, dia lagi turun, kemungkinan mantul di 13.442. Tapi kalau gua ya, untuk kalian-kalian yang doyannya short in a short time frame period gitu ya, tungguin dia jebol dari 138.732 ataupun kalau dia mantul ke bawah lagi 140.428, monggo diambil for a short period untuk 139.410 ya. Lalu di 1 hour juga seperti itu ya. Kebanyakan lagi apa namanya kemungkinan akan turun. Kita lihat ya, wait and see aja guys. Mungkin mulai trading besok hari Senin bisa buka lihat lagi di jam 2 atau jam 3 apa namanya siang gitu ya, di saat market Europe dan London buka gitu ya. Kalau dia masih turun guys, di open sell aja gitu ya. SL kalian taruh di bawah, di atas 139.895. Target bisa ke 137.933. Oke. Buy-nya kalau misalnya tembus dari 138.999. Oke. Lanjut setelah itu ada Euro USD. Euro USD guys juga sama ya guys ya, yang ada di sini mungkin dia juga lagi turun ya. Jadi banyakkan apa namanya US dollarnya menguat gitu ya. Kemungkinan kalau dia turun lagi dia di bawah 120.421, kemungkinan dia akan sentuh 119.673 ya. SL kalian taruh di bawah 120.926. Kalau misalnya kalian mau di 4 hours yang seperti saya bilang gitu ya, tunggu dia kalau misalnya bisa tembus dari 120.377 gitu ya. Targetnya bisa ke 119.563 ya. Lalu di 1 hour juga seperti itu guys ya.
Kalau dia bisa tembus, targetnya mungkin ke sini dulu. 120,233 ya. Kalau dia tembus dari area-area sini ya. Sorry, gue gedein ya. Dari sini reverse, kalau dia reverse tembus ke 120,607, monggo diambil sell 120,358 ya. Lalu setelah itu ada GJ. GBP JPY kalau menurut gua juga sama ya guys ya. Kita lihat bahwa dia kemarin sudah naik lumayan tinggi. Kita lihat bahwa dia akan koreksi. Hati-hati buat teman-teman yang akan ngambil long lagi gitu ya. Kita tunggu pantulannya. Kalau memang besok dia mantul sehari ya, harus tunggu ya. Kalau dia besok mantul, monggo diambil. Tapi kalau buat teman-teman yang cari 4 hours ataupun trading untuk lower time frame atau time frame kecil, boleh dilihat nih, kalau dia balik dan ke bawah 147,210 mungkin bisa di open sell. Target area bisa di area 145,242 ya. Di 1 hour-nya juga sama ya. Kalau misalnya dia tembus dari 148,004 bisa ke 147,559, SL-nya ditaruh di 148,987 ya. So be careful ya guys ya. Untuk buat kalian ya. Lalu ada AJ, Europe JPY, Euro JPY juga sama ya guys ya. Jadi kalau misalnya dia turun lagi besok ya di atas 128,927, atau kalau dia mantul terus balik lagi, targetnya bisa di 128,573 dan 128,385 ya. Itu untuk 1 hour-nya. Di 4 hour juga sama ya guys ya. Di sini ya 128,539, mungkin agak panjangan ke 128,397 ya. Oke. Lanjut setelah itu, setelah Euro JPY ada habis itu Australia AUD USD ya. Australian dollar juga sama ya guys ya. Dia udah koreksi nih ya dalam 2 hari ini ya. Kita tunggu aja apakah ada pantulan di 0.75976 gitu ya, atau ada pantulan di 0.73585 ya. Kita tungguin aja kalau memang ada pantulan. Buat teman-teman yang 4 hours atau 1 jam kayaknya bagus sih untuk dicari ke bawah ya. Tapi kalau saya lihat, pertama kalau dia reverse dari 076886 bisa menuju target ke 76454 ya, dari sini 76646 ataupun ke 76335 ya. Lalu kalau di 1 jamnya juga sama ya guys ya. Di saat dia tembus nih ya, di saat dia tembus guys, saat dia tembus ya, ini kan lagi mau coba naik ya. Di saat dia tembus, monggo ditaruh di 76213 ya. Be careful, hati-hati ya, karena ini melakukan koreksi ya, bukan follow the trend ya. So be careful. Pipsnya juga jangan banyak-banyak, jangan kemaru. Oke. Lalu USD JPY. USD JPY juga sama ya guys ya, gitu ya. Dia lagi koreksi ya. JPY-nya lagi naik gitu ya guys ya. JPY-nya lagi naik ya. Kemungkinan kalau misalnya besok ya, karena banyak market di Asia gitu ya, mungkin dia akan naik sampai 106,890. Ingat ya, ini baru di daily dalam waktu beberapa hari ya. Mudah-mudahan, karena JPY-nya lagi memang agak bermasalah ya kemarin sejak ada kemalangan di sana. Mudah-mudahan dia bisa sampai 107,050 ya. Di 4 hours juga sama ya guys ya. Boleh diambil ya, target-target 1077333 gitu ya, ataupun tadi yang di daily gitu ya. Tapi harus hati-hati guys, kalau besok dia koreksi dulu ke 106,161, kalau dia reverse balik baru boleh diambil ya. Lalu setelah itu ada Australia US dollar yang seperti yang gue bilang ya. Aussie US dollar tadi yang seperti gue bilang bahwa harus hati-hati ya, kemungkinan pantulannya mungkin akan ke area-area 75994 ya. Lalu setelah itu ada
Apa lagi? UCAT. Nah, kenapa gue masukin UCAT? Karena kalau mau farm payroll, ya, yang tadi gue bilang, biasanya yang paling pengaruh tuh negara-negara samping, ya. Kalau misalnya negara-negara samping seperti ini, kita lihat nih, kalau dia bisa tembus 128.754, gitu ya, bisa akan naik ke 130.389 di daily, gitu ya. SL kalau misalnya tembus, kalian taruh di bawah 127.205 gitu ya. Mudah-mudahan bisa nyampe ke atas ya. Di 4 hours kalau kita lihat bahwa dia kemungkinan akan ada penguatan gitu ya. Jadi kita tungguin aja, kalau misalnya di 4 hours beli di 1275520, target area 128.324 ya. SL-nya kalian taruh di bawah 127.153. Oke, so itu aja dari gua. Semoga berguna guys, dan semoga cuan ahead of you. So bye bye guys, dan semoga cuan gulipat. Dah.